Okay, look at you, look at everybody. Why the fuck are you recording? Indonesians just speak Indonesian right now. Can't tell you shit. One more time, give it up for Kevin Sanchez, Sean Riley. Before I start the show, let me hear the non-Indonesians in the room. Let me hear you. Make some noise, my guys. There you go. Okay, now, Indonesia in the building. A little bit too excited. I see the white people are getting scared right now. Just relax. It is so good to be here. Welcome at Eastville Comedy Club, everybody. Welcome. I have a specific reason why I chose this club, because I don't know if you know this or not. Right across the street, there's a mosque. And all you hijabi ladies who are drinking beer tonight can wash your sins. It's so good to be here. Thank you very much for coming out. Give it up for yourselves. Give it up for yourself, everybody. Di hari Senin, gue memulai dengan meeting di markas Comika. Ada banyak urusan. Gue mau ngasih lihat ada sebagian kecil brief gue ke anak-anak yang ikutan meeting. Terus habis itu kita lanjutkan pembahasan kita di tadi weekly. Oke, selamat pagi. Meetingnya mungkin nggak akan terlalu lama. Maksudnya di beberapa bagian gue bikin pendek karena gue terlambat dan ada beberapa hal penting yang pengen gue sampaikan dan ada beberapa hal penting yang pengen gue oprek. Makanya gue pengen ada Arik karena gue pengen ngeberesin deh soal emas. Tapi seperti biasa, Zen Rukun Komika. Personal branding, stand up, kolaborasi, community building, sell. Hana Rukun Comika. Kuku, brand hidup di mana? Di setiap benak konsumen. Apa yang dimaksud dengan itu? Mereka akan melihat, mengingat Comika dari experience-nya mereka, dari nilainya Comika, dari kebiasaannya Comika. Betul. Gue pengen semua orang ingat itu. Apapun yang kita omongin percuma kalau nggak sesuai dengan interaksi mereka dengan brand kita. Jadi kita mau ngomong apapun percuma. Yang kita ingat yang mereka ingat dari brand kita adalah experience mereka berinteraksi dengan kita. Sama kayak kita semuanya. Gua ngelihat Zen bisa ngomong apapun terhadap gua, tapi di benak gua Zen adalah mas-mas yang istilah cemburuan. Terus bisa dikasih challenge, senang dikasih challenge, berani untuk ngomong, berani untuk kontra. Salah satu yang terawal ngirim report. Terserah dia mau ngomong apa. Gue ngeliat Garda, terserah dia mau ngomong apa. Pokoknya yang gue tahu dari Garda adalah at least di depan gue nggak pernah ngeluh, ready aja, siap untuk ngebantah juga, tapi sayangnya dia fans Liverpool. V mau ngomong apa terhadap sama gue tentang dirinya, terserah dah. Tapi gue tahu V selalu ada, V selalu siap, V selalu belajar terkait legal, walaupun mungkin di luar kuasanya dia, dan dia paling sering bawa temennya ke
Comika yang mana gue agak sedikit bingung karena gue ngeliat dia di Comika mulu, tapi teman luar Comikanya cukup banyak. Jadi apapun yang kita katakan nggak akan sekuat pengalaman mereka berinteraksi sama kita. Tadi yang gue sebut tentang Zen, tentang Faye, tentang Garla itu adalah brand dia di mata gue. Makanya kita juga mesti ngelakuin itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Ada yang sadar nggak? Gue baru dari Jogja soalnya. Ada yang sadar nggak? Kenapa di kota besar sampahnya banyak, pas kita keluar dari kota besar tersebut sampahnya makin dikit dan makin lama makin bersih. Kayak misalnya kita di Jogja banyak banget sampahnya, apalagi di Malioboro. Tapi pas kita keluar dari Jogja, semakin keluar dari Jogja makin bersih, kelihatan secara mata. Kayak Purwokerto juga bersih. Kenapa itu? Dan itu bukan cuma fenomena Yogyakarta dan sekitarnya aja, itu fenomena semua kota. Surabaya juga kayak gitu, makin keluar. Di luar negeri juga seperti itu. Sydney banyak sampah, keluar dari Sydney makin lama makin bersih. New York juga gitu, Manhattan isinya sampah semua, keluar dari situ, di Queens tempat gue tinggal bersih. Ada yang tahu nggak kenapa? Hampir. Makin dekat. Siapapun boleh jawab. Kenapa kira-kira? Jerry sama Arik sama Kuku udah mendekati. Semakin dekat. Yang tahu? Wah, such a good coffee. Apa? Hampir makin dekat lagi. Yes. Kebiasaan tuan rumahnya nggak ada yang ngurus. Semakin dekat guys. Iya, sebenarnya ada clue-nya dari tadi gue buka di awal. Karena di kota besar budayanya nyampur. Makin keluar budayanya homogen. Yang ada di Malioboro kan orang dari seluruh Indonesia. Budayanya nyampur. Di semua kota-kota besar kayak gitu. Semakin kita keluar, semakin terutama ke daerah pemukiman, semakin budayanya homogen. Budayanya sama. Nah, tadi gue ngebuka soal apa yang jadi brand kita. Soal brand itu hidup di mana. Tadi kita ngomongin soal rukun Comika itu 5 hal tadi. Peduli, pendobrak, bernilai tinggi. Peduli, pendobrak, berani, bernilai tinggi, dan lucu. Kita ngomongin soal rukun Comika. Itu adalah company culture-nya kita. Itu adalah budaya yang pengen kita pertahankan di kita. Permasalahannya adalah mau kita ngomongin dan gue suruh lu ngapalin berkali-kali, kalau itu tidak diimani dan tidak dijalankan, bukan itu yang jadi interaksi orang terhadap brand kita. Kan gitu. Sementara kita pengen Comika jadi perusahaan yang bisa narik 10.000 orang. 10.000 orang itu datang karena 5 budaya tadi yang dijadiin budayanya perusahaan. Semua orang itu datang karena mereka tahu si Panji ini peduli, gue balik. Si Panji ini lucu, lalu high in value. Pasti kalau gue beli tiketnya Panji pasti value for money, pasti. Habis itu Panji juga berani, Panji juga pendobrak, dan Panji peduli sama gue. Karena itu dilakukan selama 15 tahun, 10.000 itu orang datang ketika lagi rusuh. Itu dipindahin ke sini. Yang jadi permasalahan adalah selama 1 tahun gue megang perusahaan ini tempat lebih kayak Malioboro ketimbang Purwokerto. Kebayang? Ngumpul nih orang-orang dengan budaya yang berbeda-beda. Gue lagi pengen mencoba menjadi wali kota Purwokerto nih. Gue lagi pengen mengusahakan kita semua punya budaya yang sama. Karena kalau gue biarkan tempat ini jadi bercampurnya banyak budaya-budaya, yang terjadi persis seperti yang tadi gue gambarkan di depan, jadinya banyak sampahnya. Dan bukan individunya sampah, tapi banyak perilaku-perilaku yang jadi sampah untuk perusahaan. Kebayang maksud gue? Jadi ini adalah sesuatu yang tidak gue lakukan ketika gue tinggalin perusahaan ini tahun 2022.
gue nggak sempat nge-setup budayanya perusahaan ini. Alhasil, perusahaan ini nggak berhasil menjalankan dirinya dengan baik. Kenapa? Karena dihuni sama orang-orang yang tidak punya budaya yang sanggup menjalankan mimpi perusahaan. Masuk akal dong? Kalau lu bilang lu pengen punya timnas yang juara dunia, kan lu nggak bisa punya pemain-pemain yang budayanya jam 3 masih main PS gitu. Nggak bisa. Lu nggak bisa punya pemain yang nggak peduli sama makannya, ngerokok mulu. Bahkan lu nggak bisa punya pemain yang pesimis, yang ngeluh kalau latihan, kan gitu. Waktu gue tinggalin perusahaan ini perusahaan nggak punya budayanya yang sanggup menjalankan misi perusahaan Komika Hidup dari Karya. Gue tinggalin perusahaan ini nggak punya budaya yang sanggup membuat perusahaan ini bisa bikin masyarakat ketawain aja permasalahan hidupnya. Jadi itu tugas gue. Tugas gue adalah memastikan kita punya budaya yang sama. Setelah urusan meeting, gue langsung berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke New York. Di trip kali ini, gue tidak pakai ANA. Gue coba untuk terbang pakai Singapore Airlines. Dan nggak tahu apakah gue nggak teliti atau gimana. Ternyata transitnya 2 kali gitu. Jadi gue terbang ke Singapura transit, sempat dapat lounge, dan lounge-nya lucu, ketemu robot, ada robot gitu. Gue tadi kan ngerasa kampungan juga nih gue ngeliat robot video-video, ternyata orang lain juga. Ternyata emang robot itu baru kelihatannya. Ada robot gitu bolak-balik, beberes. Terus lanjut terbang, naik Singapore Airlines, makanannya enak by the way. Baru pertama kali gue dapat nasi tim, terus dimsum, somai. Terus nyampe di Frankfurt transit cuma sekitar 2 jam. Terus terbang lagi akhirnya nyampe ke New York City. Nyampe di tanggal 18 November di hari Gamila berulang tahun. Dan request pada ulang tahunnya Gamila adalah nasi kuning. Jadi nyampe rumah, naruh tas, lurusin badan dikit, keluar lagi ke Awang Kitchen untuk beli nasi kuning. Ini dia bukan birolnya, ini dia momennya. Silakan Dit. Selamat datang di Elmhurst, Queens. Ini adalah tempat di mana kebanyakan orang Indonesia di New York tinggal. Elmhurst itu ada Indo Java. Supermarket Indonesia. Itu adalah Awang Kitchen. Tuh. Kita akan ke sana karena ini tanggal 18 November. Ulang tahun Gamila. Dan nanti malam kita akan makan nasi kuning untuk merayakan. Ngomong-ngomong, Awang Kitchen dan Indo Java beberapa minggu ke belakang sempat viral, terutama di kalangan followersnya Ariel Noah, Gading Martin, Desta, dan sejumlah entertainer lainnya, karena waktu ke New York mereka mampir ke situ. Habis itu sama Pak Awang diposting mulu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Saya tidak menyalahkan, saya juga kalau saya punya rumah makan disamperin sama mereka, saya posting mulu. Untuk yang ngikutin Dota di weekly vlog, tahu gue udah sering ke Awang Kitchen, bahkan gue sempat ada masanya gue selalu show di sini. Kita sekarang ketemu lagi sama Pak Awang. Oke, lanjut lagi di tanggal 19, gue jet lag parah. Sehingga menghabiskan hari di rumah aja, tidur selamat siang. Gelap, nggak ada siapa-siapa. Terus baru malam keluar untuk beli hiasan-hiasan untuk ulang tahunnya Shira, untuk dihias oleh gue, Dipo, dan Mila, karena tanggal 20-nya Shira berulang tahun. Beli hiasan tulisannya Sunny, itu adalah julukannya si Shira. Dia memberi julukan kepada dirinya sendiri Sunny, karena katanya apapun yang terjadi, the sun always comes tomorrow, kata dia. Jadi kami bikin hiasan, tempel-tempel, tulisan happy birthday Sunny, terus kue udah dibeli.
Dan Dipo punya ide untuk motong bunga mawar di halaman depan rumah. Jadi ada bunga mawar gitu, kecil sih, atau lebih tepatnya belum mekar banget. Potong-potongin sama Dipo untuk ditaruh di mau pakai ruangan ini? Hah? Nggak apa-apa, ntar gue pindah. Saya pindah saya. Habis itu si Shira kami bangunin jam 6 pagi. Jam 6 pagi Shira dibangunin. Nah, ada sedikit momen yang mengharukan. Jadi Shira tuh ternyata bangun jam 5 karena dia pikir dia bakal disurprisein jam 5. Karena kan ngasih surprise ke Mila di Shira kan selalu jadi semacam habit, ritual. Nah, kayaknya biasanya dilakukannya jam 5 karena dia mikir dia bakal disurprise jam 5. Dia bangun duluan jam 5. Jam 5 dia bangun, kami nggak ngetok. Dia katanya sedih, dia pikir kami semuanya lupa. Dia sempat nangis katanya. Baru dia berhenti nangis ketika dengar suara yang sangat sember dari luar kamarnya dia. Baru dia pikir, oh ternyata gue disurprisein jam 6 pagi. Karena gue sama Mila sama Dipo emang janjiannya jam 6 pagi. Si Mila dikasih surprise sama Shira sama Dipo itu jam 5 pagi. Gue belum nyampe tuh, gue nyampe kan sore, siang. Jadi dia pikir jam 5, kami janjiannya jam 6. Terus kuenya gue kasih kayak sebuah kayak lilin tapi bisa bunyi happy birthday gitu, tapi suaranya sember. Nah, suara itu yang membangunkan atau menyadarkan dia bahwa ternyata kejutannya terjadi juga. She's not waking up to that. I don't know what will. Hello. Suyasukahamnida. Happy birthday. Yay. Sorry about that. Of course. Not. Okay, he's a DJ now. That's all he ever wanted. Throw it to the toilet. Oh my god. He's panicking, he's panicking. His hair is leaving, his hair is leaving. Oke, kita turun. Happy birthday, Ade! Birthday. God damn. Happy birthday. Nih, silakan, ada beberapa kado. Tunjukin ini dari mana? Dari Oke. mana? Oh my god! Bagus kan? Glory to the sun. Oh. That's it. Mama as a Moth, Dipo as a Beetle, and me as a Blue Jay. It really does look like you. Bener kan? I said that already. Happy birthday. Happy birthday sayang. Mau menuju ke antique store dekat sini. Belanja ulang tahunnya Sunny. Thrift shop to the right. Happy guys. Jumat 21 November. Ini adalah harinya gue taping Boss Level. Spesial pertama gue sejak berkarir di Amerika Serikat. Gak tau kenapa nih gue mulai dengan ngantuk, kentut mulu. Semoga ini pertanda yang bagus. Your civil rights, you demand that I euthanize your name. Walker. Sekarang jam 6:30 malam, acara masih 9.45. Gue lagi di Financial District.
toko Zara terdekat dari Eastville Comedy Club karena gue beli kaos polos untuk manggung nanti. Dapat kaosnya, terus ngantuk gila, parah ngantuknya. Gak tau jet lag atau gimana, karena gue tidur sih 6 jam lebih, 6,5 jam, tapi masih ngantuk gitu. Harusnya sih udah gak jet lag, tapi masih ngantuk. Ya mungkin masih jet lag sih, dari kemarin juga gue gak terlalu optimal beroperasi tubuhnya. Jadi hajar double espresso dulu, nanti jam 7 gue jalan ke sana. Karena jam 7 Dipo jalan dari rumah. Dipo bakal bantuin gue malam ini di Eastville Comedy Club. Dia pernah nonton gue manggung di Westside Comedy Club, tapi waktu itu gue manggung cuma kayak 7 menit atau 10 menit. Sekarang dia akan nonton gue manggung sejam sambil bantuin gue jadi semacam runner untuk acara. Ngopi dulu guys, mengantuk gila parah. Oke, Dipo udah jalan ke sana dari rumah, kita juga jalan ke Eastville. Sedikit update, jadi terakhir per tadi pagi gue ngecek ke Marco yang punya Eastville, tiket terjual 47. Gue jadi ingat terakhir kali gue bikin show di New York yang 10,000 hour, itu 50 yang datang, yang mana orang bulenya 1. Sekarang 47. Gue sih sekarang nggak mewajibkan bule semua ya, karena itu udah lewat lah. Sekarang yang penting gue tarik penonton sebanyak-banyaknya, ambil market gue, targetnya sih kalau bisa, sebenarnya kalau bisa sold out 100, tapi kayaknya susah. Cuman kalau bisa kita pecahin rekor yang kemarin 50, sekarang kita pengen bikin di atas 50. Nanti palingan berapapun penontonnya mau gue taruh di depan, suruh duduk depan biar penuh, supaya ketika di taping gambarnya kelihatan oke. Kayaknya sih yang datang lebih dari 47 karena ada beberapa orang yang bilang dia mau datang walau belum beli tiket. Jadi mari kita lihat. Semoga menyenangkan. Pada titik ini tanggung jawab gue adalah ngelawak, bawain set gue, enjoy di atas panggung, punya rekaman yang bagus. Mari kita ke sana. Oke, tadi gue habis masuk ke Eastville untuk ngecek. Sejauh ini 75 tiket terjual online. Wow, lega sekali. Kita lihat berapa orang yang walk in. Moga-moga 10 atau 15 dan gue akan dapat penonton yang oke. By the way, Dipo sudah sampai, dia di seberang. Kita temui dia. Dipo, thank you for coming. So, a little bit of update. Dipo akan bantuin dengan raffles. So so far there are 75 people, and once they're seated, you're going to approach them and then offer the piece of paper. Tell them to write their names on it and then put it in a bag. Easy, right? My runner. Gue sama Dipo lagi menunggu sambil gue siap-siap di sini. Ingat-ingat lagi set gue. Kami punya sekitar sejaman untuk di sini minum kopi, Dipo minum teh. Baru nanti ke sana ketemu sama Kevin sama Sean Riley. Sean Riley by the way adalah komika yang juga kan ngerekam show gue. Dia bawa 4 kamera, 3 statis, 1 dia pegang moving gitu. Cuma dia juga ngerekam. One man army, gokil. $250, luar biasa. Ada sedikit perkara, perkara bagus. Jadi ternyata tiketnya terjual 98 online dan mungkin ada yang datang lagi. Jadi masalah karena kapasitasnya 112, takutnya nggak bisa naruh kamera. Itu yang punya tempat agak-agak ngomel. Dia khawatir kalau misalnya penonton nggak bisa duduk. Dia ngotot nggak boleh pakai banyak kamera, satu aja. Gue ngotot pengen 4 kamera. Jadi kita lihat apa yang terjadi. Komentasi kebahagiaan ini. Hey. That's not true. Kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Here from the back.
when I meet your son Eric and I'm like, shut the fuck up, asshole. No price. I mean Indonesian lower price. That's it for me. Thank you very much, everybody. Okay, great. Thank you. Ibu, terima kasih udah bantuin Naya. What do you think about the show? It's alright. Thank you for helping out. Tadi ini ya, apa namanya? It's such a hassle to get to everybody. 80 of them. Artistic, so repetitive, simple tasks kind of click in my brain. That's true. That's true. Probably better to have picked me up over Sunny if she came. Thanks. Ini adalah hari Minggu 23 November. Bentar lagi gue akan mandi terus berangkat ke bandara karena kemarin terbang ke Jakarta untuk The Founder 5 Part 2. Ingetin sekali lagi, harusnya per ini tayang masih bisa beli tiket di thefounder5.com. Tanggal 14 Desember show-nya di Istora Senayan Jakarta. Lu udah pasti nonton, lu pasti udah nonton video YouTube di YouTube Radit, dimana gue, Ernest Radit, Isman sama Rian Adriandi bersatu. Seperti yang lu lihat, kita ngobrol aja lucu. Bayangin nanti 14 Desember gue stand up, kami stand up. Yang stand up gue Isman dari foundersnya, terus ada Ali Akbar sama Dani Beller. Terus kami berlima main improv, terus kami berlima main sketsa, plus Umi Kuari, plus Aloy, plus Hifzi, dan kayaknya ada lain-lain lagi deh, gue lupa. Sekali lagi di thefounder5.com, dan harusnya per video ini tayang udah ada pengumuman bisa nonton live streamingnya di mana. Gue coba suruh Adit masukin posternya kalau emang udah fix. Nah tapi sebelum cabut mau nge-recap sedikit apa yang terjadi 21 November hari Jumat malam. Seperti yang lo tahu, gue taping special pertama gue si 10,000 Hour Tour. Materinya akhirnya gue rekam juga, dikasih nama Boss Level. Terus gue besoknya bangunnya siang karena gue sama Dipo nyampe rumah jam 2:30 pagi kayaknya. 2:30 pagi tidur, bangun agak siang, terus nggak makan, ya brunch dikit aja. Kayaknya gue bangun jam 12 kayaknya, cuma makan kayak sandwich gitu. Itu juga cuma setengah. Mila bikin sandwich untuk sekeluarga karena nggak lapar juga. Terus di rumah aja malam kami makan malam bareng-bareng satu meja. Tapi gue mau mengingat-ingat lagi apa yang terjadi 2 hari yang lalu, hari Jumat, karena itu hampir nggak kejadian. Waktu gue ditawarin sama Marco dari Eastfield tuh gue yang ambil, nggak mepet banget kayaknya gitu. Kayak dia nawarin aja mau sewa nggak gitu. Kayak Comika Comedy Club kan juga disewakan ya, orang bisa bikin show di situ. Terus dia mau nyewa nggak, mau rent room, mau book a room kata dia. Mepet banget. Tapi pikir-pikir udahlah jalanin aja karena kapan lagi gue pengen banget ngerekam, dan habis itu udah gitu nggak gue pakai lagi gitu, udah selesai. Terus gue mau nulis lagi dari ulang. Waktunya mungkin nggak ada lagi, kesempatan juga dikasih sama universe, jadi gue jalanin aja. Dan memang skalanya beda ya. Kalau Panji bikin spesial di Indonesia, karena skalanya 10.000 butuh tim banyak banget. Tapi kalau skalanya 100, praktis yang ngerjain cuman gua, Dipo, kru gua, Sean adalah audio video gua, dia opener, dan Kevin Sanchez opener plus MC, berempat. Ya mungkin sama yang punya tempat ya, sama Marco dan staff barnya. Tapi itu juga mereka tadi cuma berdua karena mereka tahu orangnya banyak banget. Mereka manggil lagi karyawan datang laki-laki gitu. Terus gue lupa nama ceweknya bilang, makasih banyak ya udah datang di
apa namanya, di waktu yang mepet ya, nggak apa-apa. Jadi total ada berdelapan. Berapa? Iya berdelapan, cuma berdelapan. Beres tuh acara. Karena ini setnya 10,000 hour ya. Sebenarnya ada itulah kumpulan joke yang gue tulis selama 3 tahun. Jadi untuk yang udah nonton The Tadi Weekly Vlog, mungkin ingat semua klip stand up yang gue rilis kayak Menjadi Lucu aja itu kalau nggak salah ada 300. Menjadi Lucu tuh klip-klip stand up open mic gue dalam bahasa Inggris selama gue di New York itu ada 300. Nah jadi dari 300 video-video open mic tersebut dikumpulin jadilah sebuah pertunjukan hampir sejam, kayaknya 50 menitan something deh, hampir sejam. Dan tentu nggak semua joke yang gue tulis sama 3 tahun gue masukin, yang bagus-bagus aja. Itu pun udah berasa di atas panggung tuh kayak penulisan gue tuh banyak yang udah berubah gitu. Jadi emang udah harus gue rekam, gue tayangin. Hasilnya seperti apa itu mah gimana publik. Gue mah ingin punya karya, bagus atau jeleknya itu karya pertama. Abis itu saatnya untuk bikin yang lebih baik. Mulai aja dulu, abis itu bikin yang lebih baik, abis itu bikin yang lebih baik, terus aja. Dan karena mau jadi tayangan, fokus gue kan pada membawa penonton sebanyak-banyaknya. Sebagai tayangan kan dia harus dapat ketawa yang riuh, yang seru, jadi mesti dapat banyak orang. Dan lu lihat sendiri tuh prosesnya, di mana yang tiket terjual 40 berapa? Awalnya gue bilang malu 47, 2 hari yang lalu tuh 35. Jadi hari Rabu 35 tiket, hari Jumat pagi 47 tiket, terus nyampe sana ternyata 70 tiket. Gue tinggal sejam balik lagi udah 90 tiket, ujung-ujungnya 103 tiket terjual. Dan strateginya kan gitu ya, kalau mau ngumpulin sebanyak-banyaknya orang, nggak udah ini kita pakai orang Indonesia aja. Dan gue bahagia sekali bisa nge-sold out Eastville Comedy Club, karena itu penting. Bisa bawa 100 penonton, itu penting. Karena 100 penonton adalah rata-rata kapasitas semua comedy club di New York, bahkan mungkin kebanyakan comedy club di Amerika Serikat. Itu kapasitas 100. Informasi bahwa si Panji bisa sold out 100 capacity keluar, itu krusial sekali. Karena berarti si Panji bisa sold out comedy club di mana-mana. Nah, gue lupa gue udah cerita atau enggak, tapi sekitar mungkin seminggu 2 minggu yang lalu kayaknya, itu gue sempat meeting sama sebuah manajemen. Manajemen ini masih baru memang, dan dia mulainya dari manajemen musik. Lebih tepatnya ownernya tuh orang label yang gemes cuman boleh ngurusin musik. Jadi dia keluar, dia ngurusin musik dan dia ngurusin stand up, dia bikin sendiri. Nah walaupun baru, salah satu talent mereka itu adalah talent yang gue kenal, yaitu Wyatt Figueroa sama Luca Branches. Nah untuk yang tahu Wyatt Figueroa dan Luca Branches pasti sadar setahun kebelakang tuh pergerakannya tuh beda banget. Dari komika-komika yang kayak gue, open mic, tiba-tiba langsung manggung di semua kota di Amerika, terus manggung full di New York Comedy Club atau Stand Up NY ya, kayaknya New York Comedy Club. Berubah banget, jadi gue merasakan perubahan tersebut. Terus gue pikir ini kenapa ya, ternyata bener ada manajernya Wyatt nanya, lu gak mau dipegang sama manajer gue aja? Terus gue bilang ketemu aja dulu. So waktu ketemu dia ngobrol, terus gue kasih tau kondisi gue, dia bilang nggak apa-apa, gue juga banyak talent yang ada di semua negara dan mereka di negaranya masing-masing punya karya segala macam, kita mah jalanin aja. Lu sempat, lu ada waktu, kita kerjain sesuatu, kata dia. Terus dia bilang sesuatu yang menarik gitu, dia bilang, jadi dari obrolan ini udah kelihatan sih marketnya. Primary marketnya orang Indonesia di seluruh dunia. Secondary marketnya orang Asia di seluruh dunia. Tertiary marketnya adalah orang-orang lain, the rest katanya. So primary market Indonesians, secondary market Asians, and the third market
the rest. Dan kalau informasi ini keluar dan mereka juga tahu ya bahwa gue berhasil sold out 100, dia makin yakin bahwa oke, kalau gitu Panji bisa dibawa ke Chicago nyari 100, ke Philly nyari 100, Panji bisa dibawa ke Indiana nyari 100, ke Houston nyari 100. Dan buat mereka itu penting. Gue kayaknya lupa cerita, gue tuh total duit yang gue dapet itu gue lupa lagi, $1.300 kalau gue nggak salah. $1.300 dipotong, gue terimanya $1.100 kalau gue nggak salah. Dan itu adalah penghasilan terbesar gue selama satu periode ya, dari pertama kali nyampe sampai ke sekarang. Dalam satu periode tersebut, inilah penghasilan terbesar gue. Terakhir kali gue punya penghasilan besar adalah waktu 10,000 Hour New York, dapat 50 orang, $500, karena harga tiketnya 20, terus bagi 50%. Itu paling gede tuh. Itu tahun 2024. Jadi gue lega sekali. I feel like the future is bright. Seperti yang gue beberapa kali bilang ya, gue bolak-balik itu adalah situasinya. Pokoknya ketika gue di sini optimalin apa yang gue bisa. Ini gue di sini seminggu loh, seminggu gue di sini, dan gue bisa memanfaatkan ini untuk bikin boss level. Sayangnya gue nggak bisa langsung bawa filenya karena filenya mesti dipindahin. Kemarin dia nggak sempat pindahin. Gue bilang hari ini gue balik. Terus kita lagi mikir apakah dikirim ke Indonesia atau nunggu gue balik. Kalau nunggu gue balik ngeditnya lama. Tapi gue happy. Didukung sama orang-orang. Hari Minggu tuh gue sempet texting si Marco, ini gue request paymentnya gimana ya? Kalau biasanya kan gue kasih tahu bayaran gue berapa gitu ya, 150 request, nanti dikirim sama dia. Kalau sekarang gimana? So, oh ya nanti gue akan kirim duitnya Senin, ini payment lu, dikasih lihat screen capture dari sistem dia online, dipotong-potong, lu dapetnya segini, bikin lagi Desember kata dia. Wah, waduh, gue bilang Desember gue nggak bisa, paling Januari tuh gue di New York sebulan. Dia bilang mungkin udah ganti owner kata dia. Ada yang nanya di kolom komentar Instagram gue, Isyo bukannya bangkrut? Bukan bangkrut, dijual. Apa waktu itu gue bilang bangkrut ya? Yang pasti dia dijual. Jadi kayaknya yang punya tuh udah gak pengen megang lagi. Ini brand udah 18 tahun. Hampir 18 tahun dia pengen jual. Terus dia bilang, mungkin tahun depan udah ganti owner kata dia. Ya udahlah. Tapi ya happy. Gue happy, ada banyak momen-momen menyenangkan dari show tersebut. Tapi yang paling bikin gue happy adalah bahwa akhirnya gue punya produk. Dan full. Mungkin ada yang nanya ya, kok orang Indonesia semua? Ya karena kan satu, gue pengen full supaya jadi tayangan yang bagus. Dan kedua, kita udah gak perlu lagi ngebuktiin si Panji bisa bikin kata orang bule atau enggak. Itu kan udah terbukti kan. Boss level itu kan isinya kan 10,000 hour plus materi-materi baru. 10,000 hour selama tahun 2024 udah dibawa keliling dunia. Dan lu bisa lihat sendiri klipnya, dimana gue manggung di Roma, di Barcelona, di Berlin, di Philly, di Atlanta, dimana itu semuanya itu orang setempat gitu. Kayak di Roma nggak ada orang Indonesianya, di Berlin nggak ada orang Indonesianya, di beberapa tempat, beberapa show. Di Barcelona nggak ada orang Indonesianya, di Atlanta nggak ada orang Indonesianya, di beberapa show ada yang 1-2 ada orang Indonesianya. Jadi ya udah nggak perlu, yang penting tayangan bagus. Dan kalau kata manajemen yang White ya emang nggak perlu juga gitu.
Jokowi juga isinya 80% orang Filipina itu, dimanapun dia pergi. Sebastian Maniscalco juga 80% orang Itali itu. Jerry Seinfeld orang Jewish. Chris Rock bikin show, Kevin Hart, Dave Chappelle 80% ya orang kulit hitam. Ya emang begitu. Toh gue udah tenang gitu, udah tahu oke ini udah gue bawa ke seluruh dunia, Eropa, benua Amerika, benua Asia, kena semua. Happy. Dan kemarin juga waktu di Eastville ada mungkin dari semua penonton mungkin ada 15 atau 20 ya orang Amerikanya. 6 bawaannya Kevin Sanchez, sisanya gue nggak tahu tuh dari mana. Yang pasti gue minta bantuan teman-teman gue, banyak banget komedian Amerika yang bantuin gue. Nggak Amerika doang, Jason Leong bantuin gue. Tapi kan Jason Leong kan punya karir di Amerika ya, jadi banyak banget yang bantuin gue nyundul show. Dan mungkin datangnya dari mereka juga. Mungkin karena mereka lihat informasinya dan ada raffle Bali kan, jadi lumayan di Bali nih. Jadi si Kevin bener-bener ngasih tau, ini ada raffle ke Bali loh guys gitu. Happy. Sekarang siap-siap balik dan saatnya melawak di Indonesia di The Founder 5. Itu aja, makasih banyak, bye-bye. Ninggalin rumah gue selalu bikin sebel sebenarnya, karena meninggalkan rumahan sedamai ini coba. Gak berisik. Rumah-rumahnya lucu. Ada trotoar. Saya akan kembali 27 Desember. Terima kasih banyak udah nonton video YouTube gue. Mau mengingatkan bahwa di YouTube gue tuh ada membership program, dimana kalau lu jadi bagian dari member, lu bisa mendapatkan akses terhadap video-video eksklusif hanya untuk member yang nggak bisa ditonton oleh orang lain. Ada 3 level, paling murah adalah 1 paham Rp30.000 sebulan, kemudian 1 rasa Rp125.000 sebulan, lalu 1 jiwa Rp1,5 juta sebulan. Masing-masing ada manfaatnya sendiri, lu bisa cek di YouTube gue, tapi yang pasti dari level 1 paham yang paling murah, lu bisa nontonin video-video gue stand up di New York, lu bisa nontonin konten Sila di mana gue beropini politik, dan lu bisa dengerin siniar Hiduplah Indonesia Maya. Terima kasih banyak.